wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas kasus terkait kwashiorkor dan Marasmus. Dari kelompok D, saya Salsa Gira Juliani dengan NIM 25613141. Saya Nela Fitriani dengan NIM 25613140. Saya Saloka Abimanyu dengan NIM 25613131. Saya Aprilia Amanda dengan NIM 25613128. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kasus kwashiorkor dan juga Marasmus. Namun, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berkenalan dengan istilah PEM atau Protein Energy Malnutrition. Jadi teman-teman, sederhananya, PEM adalah kondisi di mana tubuh kita kekurangan protein dan juga energi dalam jangka waktu yang panjang. Normalnya, dalam kondisi normal, ketika kita mendapat cukup asupan makanan tersebut akan diubah oleh tubuh menjadi protein dan juga kalori yang nantinya akan membuat metabolisme tubuh teman-teman menjadi normal. Namun, pada kondisi PEM ini, ketika asupan kita berkurang, maka tubuh akan membongkar cadangan makanannya. Awalnya, tubuh akan membakar sediaan glikogen di dalam hati. Ketika sediaan tersebut sudah habis, tubuh akan mulai membongkar lemak. Nah, jika kondisi PEM ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka tubuh akan menggunakan cadangan terakhir, yaitu protein. Nah, pembongkaran protein ini akan menyebabkan adaptasi metabolik yang akan menyebabkan kondisi kwashiorkor dan juga Marasmus. Nah, selanjutnya, mari kita berkenalan dengan apa itu kwashiorkor dan juga Marasmus. Jadi, istilah kwashiorkor itu berasal dari bahasa Ga di pesisir Ghana, Afrika Barat, yang berarti penyakit anak yang terlantar atau bayi baru lahir, di mana diberhentikan menyusui agar adik baru bisa menyusui tanpa asupan makanan bergizi pengganti. Nah, kwashiorkor ini kondisi di mana seseorang itu kekurangan protein, namun masih mendapat asupan kalori, misalkan dari karbohidrat atau dari nasi. Nah, sebaliknya, Marasmus berasal dari bahasa Yunani yang berarti membuang atau menyia-nyiakan, atau berasal dari kata marasma yang berarti layu. Nah, berbeda dengan kondisi kwashiorkor, kondisi Marasmus ini cenderung kekurangan seluruh energi, yaitu dari protein, karbohidrat, kalori, dan lain-lain. Dan umumnya ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara kwashiorkor dan Marasmus. Pertama, penyebabnya. Kwashiorkor terjadi karena kekurangan protein, sedangkan Marasmus disebabkan oleh kekurangan kalori dan protein secara bersamaan. Kedua, edema. Edema terjadi pada kwashiorkor karena kadar albumin dalam darah menurun, sehingga cairan keluar dari pembuluh darah dan menyebabkan pembekakan. Pada Marasmus, kondisi ini tidak terjadi sehingga tidak ada edema. Ketiga, berat badan. Pada kwashiorkor, berat badan bisa terlihat normal karena adanya edema. Sebaliknya, pada Marasmus, berat badan turun drastis sehingga tubuh tampak sangat kurus. Keempat, albumin darah. Pada kwashiorkor, kadar albumin sangat rendah sehingga memicu edema, sedangkan pada Marasmus, kadar albumin umumnya tidak terlalu menurun. Kelima, kondisi hati. Pada kwashiorkor terjadi penumpukan lemak di hati karena kekurangan protein, sedangkan pada Marasmus, lemak digunakan sebagai sumber energi sehingga biasanya tidak terjadi pelemakan hati. Keenam, lemak bawah kulit. Pada kwashiorkor, lemak bawah kulit masih tersisa, sedangkan pada Marasmus, hampir seluruh cadangan lemak habis digunakan sebagai sumber energi. Ketujuh, penampilan. Penderita kwashiorkor tampak sumbang dengan perut buncit, sedangkan penderita Marasmus tampak sangat kurus dengan tulang yang menonjol. Terakhir, sistem imun. Pada kedua kondisi, daya tahan tubuh menurun sehingga penderita lebih mudah terkena infeksi dan penyembuhan luka menjadi lebih lambat. Selanjutnya terkait dengan metabolisme dari kwashiorkor. Yang pertama adalah metabolisme pada protein. Pada protein, karena asam amino tidak dapat tercukupi, hati tidak dapat mensintesis albumin dalam jumlah yang cukup. Penurunan albumin ini menyebabkan adanya tekanan onkotik plasma. Penurunan menyebabkan cairan keluar dari jaringan dan menimbulkan adanya edema. Selain itu, sintesis globulin dan juga protein transport juga menurunkan adanya daya tahan tubuh pada manusia. Selanjutnya, pada metabolisme dari lemak, sintesis apolipoprotein berkurang sehingga pembentukan dari FLDL sendiri terganggu. Akibatnya, trigliserida tidak dapat dikeluarkan dari hati dan akhirnya menumpuk dan menyebabkan adanya fatty liver atau perlemakan hati. Dan yang terakhir adalah pada metabolisme karbohidrat.
Glukosa yang masih tersedia sebagai sumber energi di dalam tubuh menjadi cadangan glikogen hati yang masih relatif normal. Selanjutnya, kebutuhan energi masih tetap terpenuhi. Ketogenesis juga tidak terjadi secara signifikan pada metabolisme ini. Oleh karena itu, penderita kwashiorkor memiliki ciri khas berupa edema, fatty liver, pertumbuhan terhambat, rambut tipis atau perubahan warna, serta mudah mengalami infeksi. Selanjutnya adalah pada metabolisme dari marasmus. Pada marasmus, untuk metabolisme dari karbohidrat, cadangan glikogen hati akan cepat habis sehingga tubuh melakukan gluconeogenesis, yaitu membentuk adanya glukosa baru dari asam amino, gliserol, atau latak agar kadar glukosa darah tetap terjaga. Selanjutnya, pada metabolisme dari lemak, peningkatan lipopolisis terjadi sehingga trigliserida dipecah menjadi asam lemak bebas. Asam lemak ini akan mengalami beta oksidasi di hati, menghasilkan asetil-CoA yang kemudian digunakan dalam proses ketogenesis untuk membentuk adanya badan keton sebagai sumber energi alternatif terutama bagi otak. Dan yang terakhir, pada metabolisme protein, tubuh akan mulai memecah protein otot melalui proses proteolisis. Asam amino hasil pemecahan akan dimanfaatkan untuk melakukan adanya gluconeogenesis sehingga massa otot terus berkurang. Akibatnya, penderita marasmus akan mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis, atrofi otot, hilangnya jaringan lemak, dan mudah mengalami infeksi. Berbeda dengan kwashiorkor yang akan disertai oleh edema atau pembekakan akibat adanya kadar albumin yang relatif menurun. Saat kelaparan, tubuh kekurangan glukosa, sehingga kadar insulin menurun dan glukagon meningkat. Setelah cadangan glikogen habis, tubuh mulai memecah lemak lipolisis sebagai sumber energi. Asam lemak yang dihasilkan masuk ke hati dan mengalami beta oksidasi, sehingga menghasilkan banyak asetil CoA. Karena oksaloasetat digunakan untuk gluconeogenesis, asetil CoA tidak dapat masuk ke siklus TCA. Akibatnya, asetil CoA diubah menjadi badan keton, yaitu asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Jika badan keton terbentuk berlebihan, pH darah akan menurun dan terjadi kelaparan ketoasidosis. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're